untuk 6 sampai 8 bulan berapa Bu makanan pokoknya tadi? 3 sendok makan. Nah, kan lauknya berapa tadi? Kalau telur sedikit, kalau ikan biasanya setengah potong ya, setengah potong sedang. Ya, tempe tahu ya biasanya kalau 10 sampai 20 gram potong seiris sedikit aja. Ya gitu. Kalau sayuran kan bisa sendok gitu ya, sampai 2 sendok bisa kan? Jadi itu ya. Yang 9 sampai 11 bulan. Jelas ya Pak Tri ya? Caranya ya. Itu sudah mencakup kalorinya sesuai ukuran seperti itu ya. Kalau misalnya untuk 9 sampai 11 bulan, 300 kalori, ukurannya berapa? Makan 4 sendok makan beres, nasinya, ya. Terus lauknya sama. Misalnya telur 1 cm atau misalnya mau menggunakan hati ayam boleh. Misalnya kalau yang biasa satu hati ayam sudah kita 40 sampai 50 gram. Kalau misalnya mau makan daging ayam juga boleh ya, dulu ya boleh, atau misalnya mau duduk lagi boleh sampai 9 bulan tak perlu lagi, karena cukup kencang saja karena kan dia sudah bubur-ting namanya ya, jadi nggak usah kita saring lagi. Nah, pemberiannya berapa kali? Ada kali makanan pertama, selingnya 1 sampai 2 kali ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi itu sudah bisa mendapatkan 300 kalori kurang lebih ya. Sudah jelas ya Bu ya, untuk yang 9 sampai 11 bulan tidak perlu disaring lagi. Jadi dia cukup bikin saja. Yang penting sudah kencang. Boleh misalnya kita tumis dulu sayuran sama lauk hewaninya boleh. Ya, boleh tumis dulu ya, sekalian tambah minyaknya tadi. Nanti baru kita sambungkan ke buburnya boleh. Tapi tadi disincang dulu. Itu ya. Kalau untuk usia 12 sampai 23 bulan ya, atau 1 sampai 2 tahun itu dia sudah makanan biasa ya, jadi kita nggak repot-repot ngetik, nggak repot-repot kasih saringan. Nah ini memang kalorinya lebih banyak ya, biasanya ya kandungan gizinya itu sekitar kurang lebih 550 kalori ya, yang mereka 3 sampai 4 kali makanan utama dan 1 sampai 2 kali makanan saringan ya. Jadi sini bisa dilihat ya, walaupun agak kecil ya. Nah, jadi di situ kasih banyak 5 sendok makan beres ya, jangan terlalu muncul banget ya, nanti anaknya terlalu kenyang atau misalnya mungkin dia karena kebanyakan makan siang dan tadi dia nggak mau selingan ya, atau mungkin bahkan dia tidak mau makan malam kalau kita terlalu banyak makan, karena kebutuhan anak berbeda dengan kita ya Bu ya, itu harus diperhatikan. Nah berapa banyak untuk kebutuhan protein hewaninya ya, kebutuhan protein hewani bersama 50 sampai 55 gram atau setengah potong ikan, 1 biji telur atau potongan ayam ya, potong ayam atau daging juga boleh ya. Gitu. Terus sayurannya berapa banyak? Sayurannya itu sekitar 20 sampai 30 gram. Ya, jadi banyak juga kalau sayurannya itu sekitar 2 sampai 3 sendok makan. 2 sendok makan aja udah cukup sebenarnya ya. Tetap tambahkan lemak lagi tetap ya. Terus kalau usia 1 tahun sudah bisa diberikan gula dan garam ya. Tapi kalau MPASI di bawah 1 tahun belum boleh diberikan gula dan garam, apalagi penjaga rasa ya. Tapi kalau bawang merah, bawang putih boleh ya. Atau misalnya bumbu dapur lainnya yang misalnya kita sebelumnya kita masak ayamnya, misalnya kita rebus dulu, kita nggak apa-apa pakai daun salam, kita pakai kunyit sedikit boleh ya. Bawangnya bawang putih seperti itu ya Bu ya. Tidak perlu tambahan yang langsung main trap. Jadi ini sudah makanan biasa, jadi tidak perlu kita saring sama cinang, itu jangan lupa. Karena banyak saya temui ya, balita-balita yang usia 12 bulan, 13 bulan masih makan bubur. Karena katanya anak saya nggak suka Bu kalau misalnya nasinya terlalu keras ya, jangan kasih. Berarti kan jangan juga kita makan nasi kayak nasi padang ya, misalnya anaknya agak lembut kan ya, jangan keras juga nasinya. Itu ya Bu ya. Nah, jadi itu untuk usia 12 sampai 23 bulan. Ini untuk 2 sampai 5 tahun ya. Berarti makanan pokoknya ini udah tambah lagi nih, lebih banyak lagi. Tadi 5 sendok, sekarang sudah 6 sampai 7 sendok makan beres ya. Tuh. Terus untuk proteinnya sama ya. 50 sampai 60 gram ya proteinnya. Protein hewani nabatinya itu bisa 20 sampai 30 gram atau 20 sampai 40 gram. Sayurannya sudah mulai bertambah
ya. Jadi dia bisa 40 sampai 50 gram ya, atau hampir sama dia dengan isi piring orang dewasa hampir sama. Jadi seperti itu ya Bu ya. Buah-buahannya jangan lupa, buah-buahannya tetap diberikan itu 50 gram sudah cukup kalau untuk anak-anak ya, untuk anak-anak 2 sampai 5 tahun. Nah kalau anak-anak 2 sampai 5 tahun ini apa namanya dia sudah bisa mengajarkan sendiri. Sebenarnya di usia apa namanya 1,5 tahun sudah bisa ya, tapi kalau misalnya usia 1 tahun pun bisa sebenarnya kita ajarin untuk bisa makan sendiri asal itu waktu ya. Iya, asal makan aja ya, berhamburan di mana-mana ya. Tapi kalau sudah usia 2 tahun, 5 tahun itu kan sudah bisa kita omongin ya, sudah bisa lebih rapi lah. Maksudnya kalau makannya jangan sampai berhamburan ya, nanti harus dihabiskan. Biasanya gitu kan ibu. Nasinya dihabisin, nasinya tuh yang dihabisin. Nasinya aja. Nasinya aja dia makan, lain enggak. Padahal yang kemarin di lauk cuma kalau simbolis ya. dia benar-benar sudah kenyang ya, itu jangan paksakan makan ya. Kalau kamu sudah kenyang, lauknya aja dihabisin nggak apa-apa. Itu ya, lauknya yang dihabisin. Karena kalau misalnya nasinya aja dimakan ya lauknya. Kalau nasi bisa kita kenyang. Itu ya Bu ya. Jadi kalau frekuensinya sama biasa kali sehari. Selingannya 1 sampai 2 kali. Kalau selingan sama aja sampai kalau 2 tahun 5 tahun nggak susah ya. Kalau misalnya masih di bawah 1 tahun yang memang lebih repot. Jadi kalau sampaikan juga buat warganya jangan lupa kalau anak-anak sudah mulai sedikit ya. Ya sih kalau itu kan kita harus mengajarkan itu sedikit itu jangan lupa 2 kali juga sudah sering di apa di sosialisasi oleh Bapak Maya ya, sosialisasinya kadernya juga harus mengerti sebenarnya. Jadi bukan hanya warganya, ketika petugas kesehatan memberikan sosialisasi atau penyuluhan posyandu kader juga harus ya, jadi biar tahu jadi selanjutnya nanti kader yang bisa meneruskan atau menyampaikan kepada warga yang lain. Itu ya Tapi itu kalau kader waktu ya pertemuan di hotel Emersia itu aku sama Mbak Sri ya karena untuk nggak penimbangan gelem ukuran ruang panjang terus. tinggi badan ya suka apa suka keliru ya suka keliru panjang badan untuk usia berapa Bu? Kalau ukur tinggi badan kita punya panjang badan Nggak baik-baik. untuk usia berapa? Kalau kita ukur panjang badan itu biasanya usia berapa? Ya ya, jadi kalau panjang badan ini yang tiduran ya. Tiduran itu namanya panjang badan. Itu usia 0 sampai 23 bulan. Kalau misalnya tinggi badan kita pakai yang alat yang berdiri ya. Kalau dulu mikrotois yang ditarik itu mikrotois. Kalau sekarang namanya ya stadiometer. Kalau sekarang ya sama aja ya. Pokoknya alat ukur tinggi badan seperti itu ya. Kalau susah menyebutkannya itu untuk anak usia 24 bulan itu ya Bu ya. Jadi jangan keliru nanti anak usia 18 bulan sudah bisa berdiri kita paksakan untuk pakai alat ukur tinggi badan. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dibiasakan ya. Karena itu nanti ribet, punya sendiri ribet. Kalau dia misalnya ya harusnya panjang badan nih, tapi kita pakai ukur tinggi badan, itu ada Korelasinya. koreksi ya, koreksi nilainya gimana? Ingat nggak itu berapa? 0,7 Kurang apa ditambah? Kalau yang di Di atas harusnya tiduran. Kita berdiri. Nah itu dikurang nggak ditambah? tambah Ya ditambah ya. Kalau dia harusnya berdiri, kita pakai tiduran. duduk Itu kan repot kan ibu ya. Paling tumpang ini tadi harusnya dikurang apa ditambah? Katanya salah. Harusnya kurang. Itu bikin salahan. Tadinya dia misalnya ternyata tinggi badannya bagus bisa jadi stunting ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Sudah paham ya? Jadi alat ukurnya mulai dibiasakan. Kalau memang dia belum 2 tahun, pakailah yang panjang badan. Kalau sudah di atas 2 tahun ya 2 tahun ke atas ya, pakailah ya stadiometer atau tinggi badan. Lila ya, jangan lupa lila juga kan sudah dapat
semua ya, alat ukurnya lihat, tingkat skala, karena datanya kita ikuti semua itu ya, yang saya katakan bahwa baru bisa masuk dia ke dalam. ya itu kan berarti dirusak kan. Jepret ya, jepret masuk. Saking beratnya. Kan bukan cuma kita aja mbak, banyak kok. Ya kan, saking gemuknya jepret Kalau gitu. itu nggak usah dimasukin ke apa-apa dulu. Siapa mbak? Ini ketuanya sama mbak gitu kan? Untuk PPKBD misalnya kelurahan. Kita cuma punya satu. Nggak tahu aku tidak tahu tapi di satu ini semua sub PPKBD saya masukkan sebagai anggota. Semua ya, semua. Wes, sapu-sapu bersihnya sama yang tadi. Ketuanya siapa? Ketuanya tuh, tapi kami belum sanggup. Banjarsari juga ya, dan terutama Metro sebenarnya belum sanggup untuk membuat sub PPKBD dengan standar yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sub PPKBD ini hanya satu orang, dia adalah ketuanya. Walaupun megang satu PPKBD megang berapa? RW, 2 RW, 1 orang, ya kan? Kita kan ada 12 RW, 1 RW ada 2 orang. Itu ya Bu. Jadi di situ PPKBD-nya masih sebagai ketua, belum ada sekretarisnya, belum ada penjelasannya. Kenapa kemarin kok saya izin ya Bu Murtita sebenarnya kita ke Jakarta kok. jadi saya kan harus mengkoordinir semua berapa orang yang pertemuan itu kan semua kelurahan. Akhirnya saya minta tolong sama Mbak Tri tolong hubungin Bu Siti karena di telepon Bu Siti lagi lewat. Iya, rumah kosong. Iya, jadi izin ya Bu Siti untuk yang pertemuan kemarin disebutin Bu Siti. Jadi ya udah kan. Iya, kemarin saya kenapa Mbak Nur pilih ke sini kok yang diundang dia gitu kan. Jadi kemarin ini yang saya undang adalah Ke orang yang musola. PPKBD. Ke orang yang musola. Yang musola. Dalam rangka maksudnya adalah bersamaan. Kalau yang TPK kan udah pernah orientasi ya. Terus udah juga ya. Di mana? Saya ajakin dulu nih PKBD, PPKBD yang bukan PPK. Sebenarnya termasuk Pak Jumiran sama Bu Siti, cuma karena Pak Jumiran sama Bu Siti kemarin lagi lewat, jadi saya Aku nggak tahu. Nggak ada kabar saya. nama-nama. Nah, ada lagi ketentuannya dari dinas diminta yang punya Aku bingung gitu. jadi PPKBD yang punya Bang Lampung kan Bu Darino izin ya Bu Darino nggak punya. Kalau Pak Juniran memang saya tahu Pak Juniran nggak punya, Bu Darino nggak punya. Kalau Bu Mursiti punya, makanya kemarin sampai didatengin Bu Mursiti. Terus siapa lagi nih? Aku kemarin telepon ke Mbak Ayu ya. Kalau Bu Darti belum aku telepon karena langsung kan datang kampus. Makanya tempat Bu Darti, saya pilih Bu Darti. Ini aku geser dulu. Kenapa? Karena TPK gitu ya. Karena yang punya buku tabungan sampah. Punya aku kan nggak punya. Aku dulu kan punya. Nggak punya begini aku. Aku begini ya. Kayaknya punya. Pakai nama dia aja. Di pertemuan selanjutnya yang hari ini kecuali mungkin saya bocorin kenapa kemarin ada Mbak ini makanya mungkin akan saya ingatkan lagi ya di kesempatan besok karena kemarin karena Vio nggak boleh namanya dimasukin gitu. Iya orang tuh. Sedangkan saya kecamatan megang di sini yang disebut Vio nggak boleh datang, Vio nggak boleh datang. Saya bilang lagi nah untuk yang lain silahkan buat minggu dulu. Jadi kalau orang dewasanya tolong ya
buku ya jadi geser jadi izin untuk kenapa di kelurahan Purwosari sama Purwoasri PPK semua. Yang kedua pokoknya dia ada pertemuan ya. Yang ketiga ada KIP. Jadi KIP itu namanya konseling, KIP dan konseling. Jadi kalau misalnya ibu ditanya sama yang juga adanya apa, nah itu fungsinya memang untuk kan yang saya KIP-nya. Tadi kan udah jelasin juga tuh KIP-nya apa, ini apa. Nah, saya belum tahu apa-apa Mbak. Saya gitu saya juga. Kalau kita nggak dikasih tahu ya nggak bisa juga ya, makanya Mbak Tri kalau misalnya ibu tidak Mbak Tri iya Mbak, saya ini kan harusnya kira-kira saya kalau nggak buka ini kan boleh nggak? Kan itu pertanyaan kita juga belum bisa jawab ya. Nggak apa-apa, WA aja supaya kita bisa sharing. Semakin banyak pertanyaan dari orang yang kita nggak tahu, kita juga request semakin tahu klarifikasinya. Itu ya Bu, ya seperti ada fungsi keempat dan kelima. Nah, yang pertama itu pengorganisasian, yang kedua pertemuan, yang ketiga KIP, dan yang keempat pencatatan dan pendataan, yang kelima pelayanan kegiatan dan yang yang ketiga udah ya kayak cuaca kayak celumut iya kayak baju yang untuk seragam yang PKMT itu kan di mana belajar yang namanya ketemu di warung, tetangganya lagi ngobrol, ini semua itu semua namanya ibu-ibu. Saya duluan terima kasih banyak semuanya. Ya, insya Allah sama Bu Ketua PKK Pusat juga mau keliling yang ke RW berapa ya tadi tuh, RW 9, 11 sama 5 ya. Mungkin nanti ada 2 ya. Oh 5 sama 11 karena yang satunya sudah ya. pamit warganya monggo Terus yang fungsi yang kedua itu adalah jadi semua ini kan kita udah tahu ya kalau PPKBD ini hampir semuanya adalah kader kader pendataan. Walaupun pendataan 1 tahun sekali, tapi itu sudah tugas ibu untuk mempunyai data warganya. Jadi yang namanya ibu-ibu PPKBD karena melakukan pendataan kliennya misalnya 3 RT, 2 RT, 3 RT yang dia pegang, misalnya di RT 17, 18 misalnya itu udah punya gitu, itulah yang dicatat. Jadi bukannya kita aku bilang cewek aku pulang boleh ya kata dia apa kita pulang ya kami kan nanti kalau misalnya ada tetangganya yang punya kader yang punya terus nggak mau KB dan ibu nggak bisa ngajakin KB lapor supaya apa, supaya ya itu fungsinya ya ada yang nggak bisa KB. Nah, kenapa nggak bisa KB? Tadi kan dicariin solusinya. Kalau istrinya nggak bisa KB, usianya itu kan usia emas itu kan umur 40 ya, mau punya anak kok kayaknya udah tua, tapi nggak punya anak kok masih dia nggak KB, gitu kan 40 kalau anaknya kalau dia kawinnya muda, anaknya udah umur kayaknya SMA gitu ya, kok kakaknya sama adiknya jauh banget, tapi dia nggak bisa KB, itu kan masalah Bu. Terus harus gimana? Kalau dia harus 35 tahun, anaknya udah lebih dari 2, mungkin dia mau yang lebih mantap. Kalau dia nggak bisa pakai suntik nggak bisa, pil nggak bisa, implan nggak bisa, IUD takut, lalu terus KB apa? kondom KB, MOW atau MOP. Kalaupun memang tidak mau, berarti harus berani IUD. Kalau saya gitu. Nah kalau diempet-empet terus, tahu anaknya lahir lagi ya udah.
Iya, KB sendiri nggak apa-apa kalau dia canggih sih. Ya kalau dia bisa. Ya berarti kan kalau KB sendiri bisa juga dia, ya bisa juga dia komitmen banget. Atau dia pakai kalau pakai kalender ya boleh sebenarnya kalau berani. Nggak apa-apa, boleh pilihan dia. Atau pakai kondom, kan begitu. Jadi masalah-masalah seperti itu kita omongin di umum nanti malu, kita nggak tanyain, kita butuh, nah nanti gitu kita cari solusinya. Makanya ibu-ibu yang punya warga bermasalah, yang mau ditanya malu, nggak ditanya jadi masalah itu bisa konseling secara pribadi. Solusinya gimana Mbak? Kayak gini, ya udah pakai suntik juga nggak bisa, darah tinggi, implan ya nggak bisa juga, pakai IUD ya malu, takut biasanya Mbak, takut gitu. Ternyata pas kita tanya lagi, nah itu hal-hal yang kayak gitu pas kita tanya lagi punya BPJS nggak pasang IUD mahal loh. Gimana ya nanti kalau ada pelayanan, nah kan kita dapat akses tuh namanya itu dapat akses gitu. Jadi kan ibu memfasilitasi, jadi itu fungsi keempat ya Bu. Fungsi kelima tadi pendataan nanti pelayanan kegiatan pelayanan, nah itu tadi. Jadi dari pertamanya kan udah ibu udah pegang SK ya kan, ibu udah pegang SK, udah ada pertemuan kayak gini, oh saya ini PPKBD, oh saya ini di pertemuan itu dikasih tahu ada fungsinya, oh iya saya kepo loh, saya punya SK gitu kan, jadi berani. Terus oh yang waktu di pertemuan itu saya dapet nih omongan dari Mbak Nurul kayak gini gitu kan, bisa lah saya sampein. Nanti kalau nggak bisa tanya lagi, sama saya juga begitu, saya nggak bisa saya buka buku lagi gitu. Iya, terus selanjutnya ke KIE, pertemuan yang ketiga, yang keempat tadi dicatat. Terus saya ngomong-ngomong aja di warung sini ya lupa Bu, warganya banyak kok tapi jelas-jelas selanjutnya kalau sudah dicatat siapa yang perlu dilayani, siapa yang perlu ini, yaitu dia, oh ternyata dia cuma pengen pakai pil misalnya gitu, pengen pakai pil. Mbak, kalau pil itu bisa ambilnya di posyandu. Kalau di posyandu pakai pil bisa ya, kan pelayanannya sudah terpadu, boleh dikasih dulu, giniin dulu gitu kan. Kalau misalnya dari sekian bulan, tahu-tahu dia, saya udah setiap bulan ke posyandu dicek ininya nggak masalah, dikasih nanti dibawa sama puskes pilnya. Nah kalau misalnya kondom kan boleh juga dibawa juga kan kalau ada, nah itu kan bisa namanya pelayanan. Walaupun cuma pil sama kondom itu termasuk pelayanan Bu, nggak harus oh ternyata saya PPKBD harus punya MOP gitu ya, nggak juga gitu. Itu semua pelayanan. Bahkan dia mau pakai kalender pun kalau konsultasi sama kita namanya konseling sama masuk pelayanan, itu melayani. Yang selanjutnya yang keenam mandirian. Jadi kalau udah dari nomor 1 sampai nomor 5 sekali nih Mbak Ayu baru sekali nih kader baru, oh ternyata begitu ya PKBD, nggak taunya. Nah udah bisa mandiri kayak Bu Darina, udah sekian tahun udah gampang banget ngajak orang, udah bilang Mbak ada nih 5 orang, kapan pelayanan kapan ini, wah gitu. Itu namanya sudah kemandirian. Jadi sama materi KB udah jago gitu. Itu namanya harus enak Bu. Jadi ibu pede kalau ibu PPKBD. Iya. Walaupun nggak ada angin segarnya satu-satunya dari KB itu ya Bu ya, yang dibutuhkan itu memang adalah keikhlasan. Oh iya kayaknya rebu kayaknya.
Aku buka Iya. Saya ditanya kesini ke mau saya mau minum. ATP ya. Anak siapa Kalau namanya? makan tanya udah dari gue. Mas ini kan dari kita ya Bu ya. Dari puskes ya Bu. Alhamdulillah. PPKBD mohon untuk yang lain jangan ada yang mesu-mesu ya Bu. Udah saya jelaskan ini mungkin baru dijelaskan sekarang karena baru pertemuan. Insya Allah sih adil petunjuknya. Jadi yang selanjutnya masih saya berikan untuk PP yang untuk PPKBD yang TPK. Tapi kalau misalnya nggak punya bank maaf, berarti nunggu punya bank ya. Jadi gitu. Nah, selanjutnya nanti kalau udah semua berarti merambah ke yang PPKBD yang PPK juga insya Allah juga kebagian kayaknya berapa kali pertemuan gitu. Oke, nah terus ada lagi Bu selanjutnya kalau tadi masalah PPKBD mudah-mudahan tidak ada masalah, kita jalankan terus. Nah sekarang yang rangkap jabatan antara PPKBD dan TPK kan banyak ya Bu di sini. Masalahnya adalah TPK itu sekarang sedang melakukan verval itu adalah verifikasi validasi data dari PK 2023. Jadi semua yang didata sama sub PPKBD itu masuk ke dalam SIGA dulu, dalam SIGA. Ya nih, Banjarsari jumlahnya 3.000 kakak. Semua udah dapat ya Bu per kakak kan? Ya kita lihat SMP habis itu yang di verval 1.760. Nah, dari 3.000 kakak yang Ibu dapat di PK itu semua ada bagian-bagiannya. Jadi model kayak Bu Siti sama Pak Jian ini nggak masuk untuk di verval. Kenapa? Bukan pasang. Yang di verval itu ada syaratnya keluarga keluarga yang punya balita atau keluarga yang sedang hamil, istrinya hamil. Nah, verifikasi itu apa sih? Kan kita pendataan kemarin tahun 2002 bulan Bayu di Putra RT 20 tanya apa? Mulai bulan apa PK? Bulan Mei, ya kan? Mei, Juni, selesai Juli, Agustus ada kan ya? Kalau pada saat bulan Juli lagi hamil, berarti udah berapa bulan Bu hamilnya? Nah, jadi aku mungkin cek Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, udah lahir Maret, udah lahir. Udah lahir. Berarti harusnya yang di SIGA itu sudah yang waktu dulu di PK dia lagi hamil, Sekarang udah lahiran. sekarang sudah melahirkan. Itulah gunanya Verval. diganti itu Bu, yang hamil jadi lahir. Itu misalnya nih waktu dulu di verval ada tuh kriteria apakah punya WC, ya kan ada kan ya Bu, apakah keluarga mempunyai jamban, apakah keluarga punya air bersih. Ya ternyata kemarin tuh lebaran tuh ada orderan gila-gilaan, online stoknya laku gitu, Akhirnya buat jamban. buat jamban. Nah itu di verval sekarang ternyata udah nggak perangkat S lagi, udah kayak Raya nih punya jamban keren. Udah KS 2. Jadi dia sudah tidak termasuk keluarga yang prasejahtera, cantik gitu. Itulah gunanya verval. Terus ada yang nanya juga, nggak cuma di sini yang nanya, dari mana-mana nanya. Mbak Nurul, berapa dibayarnya untuk verval? Nggak dibayar.
Ya, kalau itu nanti ya. Jadi berapa nih dibayarnya untuk verbal? TK aja banyak, satu kakak berapa gitu ya. Jadi verbal ini melekat di TPK. TPK dapat nggak Bu 1 bulannya? Dapat. Walaupun belum.